Selamat pagi Sobat Asiks, kembali lagi dengan Info Kasik News bersama saya Fathan Fitriani. Tujuan pembangunan berkelanjutan TPB atau Sustainable Development Goals atau SDGs adalah 17 tujuan global dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk perdamaian dan kemakmuran manusia, planet bumi sekarang dan masa depan. TPB atau SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan, salah satunya upaya penanganan iklim. Untuk mengetahui penanganan iklim atau perubahan iklim yang terjadi, saya telah terhubung dengan salah satu reporter kami yang berada di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Halo Anya. Terima kasih Fatan. Ya, Anya. Bersama saya Nathaniela Anya. Saat ini saya sudah berada di Stasiun Klimatologi Jawa Barat yang bertempatan di Jalan Raya Dramaga, Margajaya, Bogor Barat. Saat ini saya juga sudah bersama narasumber kami. Ibu, halo Ibu, boleh perkenalan diri dan apa jabatannya di stasiun ini? Iya, selamat pagi Mbak Anya. Ya, saya Retno Kartika sebagai perakirawan cuaca di sini. Kebetulan pas saya kerja Mbaknya datang gitu ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Ya, baik Ibu. Iya, silakan. Mungkin saya langsung aja ya Ibu. Boleh. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih kondisi cuaca dan iklim yang di Jawa Barat ini? Iya. Berbicara tentang cuaca dan iklim memang sangat unik ya, terutama di Jawa Barat. Yang sekiranya masih banyak daerah-daerah yang kering, tapi di Jawa Barat alhamdulillah sudah mulai banyak hujannya. Ya, tentu saja di dalam bulan November ini memang udah masuk kriteria musim hujan, masuk awal musim hujan gitu. Jadi ketika berbicara tentang awal musim hujan pasti ada masa transisi. Ya, masa transisi itu pasti terjadi banyak cuaca-cuaca yang ekstrim, misalkan kayak hujan es, tiba-tiba angin kencang, seperti itu tuh biasa terjadi di masa transisi gitu. Dan tadi pertanyaannya kan bagaimana kondisi cuaca dan iklimnya. Kondisi cuacanya seperti itu dan kondisi iklimnya juga karena yang tadi kita sudah masuk ke masa transisi musim hujan, bahkan sudah ada yang masuk ke musim hujan. Mungkin bisa dilihat dari, mungkin nanti akan ditunjukkan bahwasanya di Jawa Barat ini sudah termasuk masuk kriteria musim hujan gitu, mungkin di sini gitu. Iya. Baik Ibu, apakah ada tantangan khusus nih atau hambatan lainnya terkait perubahan iklim dan cuaca khususnya di Jawa Barat? Tantangannya yang itu tadi saya sebutkan, bahwasannya masyarakat ini peduli nggak dengan kondisi cuaca yang sekarang gitu. Kalau dulu hujan udah terabas aja gitu ya, nggak masalah hujan udah gitu. Sekarang peduli nggak dengan warning yang kita berikan gitu. 1 jam sebelum hujan lebat biasanya kita satu jam atau setengah jam itu biasanya kita sudah berikan warning itu gitu. Cuman masyarakat terkadang untuk mengupdate di info BMKG atau menginstal info BMKG saja itu tidak gitu, jangankan itu melihat berita atau melihat kita mungkin di media sosial ya, kalau sekarang di IG gitu ya atau di Facebook gitu, itu melihat saja enggak gitu, jangankan melihat, memfollow aja enggak gitu ya. Dan kita nggak mengharuskan mereka memfollow, cuman kalau memang mereka peduli dengan cuaca, lebih care gitu, insya Allah nanti kedepannya akan enak gitu, maksudnya dengan kegiatan mereka sehari-hari gitu ya. Contohnya ketika kita mau berangkat, misalkan kayak hari ini kalian mau pergi ke luar kota misalkan, cuacanya bagaimana di sana sekarang gitu. Kalau misalkan memang nggak peduli, ya pasti cuek-cuek aja gitu. Tapi ketika peduli,
oh ternyata hujan lebat, nggak usahlah kita mancing di sana gitu misalkan gitu. Itu kalau udah peduli dengan cuaca. Nah, tantangannya itu bagaimana masyarakat bisa peduli terhadap prediksi kita, bisa peduli terhadap apa yang kita keluarkan, padahal sudah lengkap gitu di BMKG. Lalu apakah ada rekomendasi nih dari BMKG sendiri kepada masyarakat tentang adanya perubahan cuaca dan iklim? Kalau perubahan dan iklim pasti ada rekomendasinya ya, Mas. Pasti yang pertama masyarakat harus lebih peduli lagi mengingat kondisi cuaca saat ini tidak menentu. Terus kemudian daerah-daerah yang rawan longsor itu harus waspada karena yang sebelumnya kering terus tiba-tiba hujan itu akan bisa menimbulkan longsor dadakan gitu. Bukan hanya saat terjadi hujan, tapi setelah terjadi hujan biasanya misalkan hujannya kemarin, longsornya hari ini gitu. Kadang-kadang bisa terjadi seperti itu. Gitu karena tanahnya labil. Itu yang longsor. Kemudian untuk masyarakat perkotaan terutama sampah itu perlu diantisipasi lagi, pembuangannya bagaimana, solokannya seperti apa, itu harus lebih digali lagi karena sering sekali terjadi genangan air ternyata sumbernya dari sampah gitu. Ya, terus kemudian kalau terjadi hujan lebat, angin puting beliung atau ada petir, ya kalau naik kendaraan tolong berhenti sebentar gitu, hati-hati karena kalau terutama di daerah Bogor ya petirnya kayak apa begitu, itu sering sekali terjadi, dampaknya kena petir itu banyak gitu. Jadi berhenti sebentar aja, tapi jangan berteduh di pohon gitu, itu juga bahaya. Pohon atau tiang listrik itu juga bahaya. Berhenti aja di dekat-dekat yang tidak terlalu lebar, maksudnya tidak terlalu lapang dan tidak di bawah pohon yang rindang sekali gitu aja. Itu kalau naik kendaraan ya. Kalau kita jalan kaki pun juga hati-hati gitu. Sedia payung sebelum hujan. Udah masuk musim hujan soalnya. Iya, betul. Baik Ibu, mungkin seperti itu saja. Iya. Terima kasih atas waktu dan informasinya. Sama-sama. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Anya. Melihat kondisi iklim di Indonesia yang kini tengah mengalami kemarau panjang, hingga kini mulai terjadi peralihan dari musim kemarau hingga musim penghujan, kita telah terhubung dengan salah satu dosen agroklimatologi IPB University, Pak Yon Sugiarto. Halo Pak Yon. Oke, Pak Yon, akhir-akhir ini curah hujan cukup meningkat ya Pak. Apakah ada penjelasan secara teoritis tentang peningkatan curah hujan yang terjadi? Oke, baik, makasih. Jadi begini, memang sekarang ini kan kita sudah memasuki bulan November ya, bulan November. Bahwa sebetulnya itu kalau secara klimatologi ya, sebagian besar wilayah Indonesia, terutama di Jawa bagian barat, Sumatera bagian barat, ya Sumatera bagian barat, Jawa bagian barat, itu kalau mulai sekitar bulan November itu memang mulai memasuki musim hujan. Musim hujan. Karena apa? Karena gerakan angin ya, dari benua Asia ya ke Australia itu sudah mulai kuat ya, angin monsun Asia, dan itu membawa banyak uap air dari Samudra Hindia. Biasanya bahkan kita biasanya di bulan-bulan Oktober juga sudah mulai banyak hujan kan. Nah, tapi di tahun ini, tahun 2023 memang kita kan mengalami fenomena namanya fenomena El Nino. Fenomena El Nino ini adalah fenomena di mana suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian timur dekat dengan pantai baratnya Amerika itu di sana suhu permukaan lautnya menghangat. Karena menghangat maka sebagian besar uap air di wilayah perairan Indonesia, Australia gitu ya, Asia itu tertarik ke sana sehingga apa? Sehingga di kita itu di wilayah Indonesia itu uap airnya berkurang. Itu yang menyebabkan kita merasakan kemarau yang lebih panjang di tahun ini. Kemarau lebih panjang sehingga apa? Sehingga sebetulnya saat masa-masa di mana harusnya Oktober sudah mulai masuk musim hujan di Indonesia, sebagian besar Indonesia itu terlambat, belum masuk musim hujan. Nah, tapi
Kota Bogor itu punya karakteristik yang agak berbeda dengan banyak wilayah lain di Indonesia. Karena makanya Bogor disebut kota hujan. Itu ada faktor yang namanya orografis, orografik faktor. Orografik faktor itu adalah faktor di mana ada gerakan massa udara dari arah pantai utara Jawa, dari arah Jakarta ya, dari lautan Pulau Seribu masuk ya, itu sangat bergerak masuk ke wilayah Jakarta, masuk ke wilayah Bogor itu, kemudian tertahan dengan adanya pegunungan di wilayah Bogor, ada Gunung Salak, Gede Pangrango, sehingga massa udara itu dipaksa naik dan menjadi awan, sehingga kita sering merasakan bagaimana hujan di Kota Bogor itu banyak terjadi siang sampai sore hari kan. Itu sebenarnya faktor orografis. Nah, di tahun ini faktor orografis itu agak tertekan dengan tadi kelembapan udara yang rendah karena massa udara tertarik secara regional ke arah Samudra Pasifik karena faktor El Nino, sehingga kan kita rasakan di bulan Agustus, September, Oktober kemarin curah hujan di Bogor kan agak turun, itu dropnya turunnya banyak sekali dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, mulai masuk bulan November ini ya, kekuatan dari El Nino juga sudah mulai agak melemah ya, sudah tidak ada, sehingga kemudian faktor regional di Bogor, Jabodetabek termasuk Bogor ini juga sudah mulai lebih kuat, sehingga kita merasakan beberapa hari ini mulai banyak hujan kan, jadi ada faktor secara regional, ada faktor secara lokal yang memperkuat kejadian hujan di Bogor beberapa hari ini. Jadi kombinasi, karena kalau kita bicara iklim itu memang faktornya kombinasi, nggak ada satu faktor yang dominan, ada akan banyak gitu kira-kira, Fatma. Baik, terima kasih banyak Pak Yan. Selamat menjalankan aktivitas kembali Pak. Mengetahui perubahan iklim yang terjadi berdampak pada berbagai bidang dan sektor di Indonesia, khususnya pada bidang agronomi, saya telah terhubung dengan salah satu reporter kami yang berada di Departemen Agronomi dan Hortikultura IPB University. Kepada Lintang Asya, halo. Oke, terima kasih Fathan. Baik pemirsa, saya Lintang Asya berada di Departemen Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian IPB. Saya di sini tengah bersama Bapak Ibrahim selaku pembudidaya tanaman. Halo, selamat pagi Bapak. Ya, pagi. Akhir-akhir ini Bogor sering hujan. Iya. Bapak selaku pembudidaya tanaman ini, bagaimana cara Bapak merawat tanaman-tanaman ini? Apakah akan berpengaruh banyak dengan hujannya terus-menerus saat ini? Ya, untuk merawat tanaman ini kita lebih lebih banyak untuk penyemprotan ya, pengisida, karena lebih banyak jamur yang tumbuh, hama-hama juga banyak, seperti belalang juga akan lebih tumbuh lebih berkembang biaknya lebih pesat lagi gitu. Karena curah hujan juga lebih mengakibatkan airnya terlalu banyak, akar juga tidak akan menjadi bagus, akan menjadi busuk kebanyakan gitu. Makanya harus pengisida kita mainkan, penyemprotan, penyiraman untuk ke akar. Oke. Dari hujannya terus-menerus ini, apakah tanaman itu akan memperbagus atau ada yang beberapa yang rusak? Sebenarnya kalau untuk curah hujan ini, debit airnya terlalu berlebih juga tidak akan bagus gitu untuk tanaman. Jadi ada sesuatu yang diunggulkan, ada sesuatu juga yang tidak diunggulkan dari curah hujan gitu. Jadi diunggulkannya dia hanya bisa melembabkan situasi dari kondisi si pohon gitu. Tapi kalau untuk ke akar dia nggak akan bagus. Gitu. Oke, mungkin itu saja ya Pak pertanyaannya. Oke, siap. Ya, Oke, baik pemirsa, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Lintang Asya. Integrasi tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan nasional memerlukan kesadaran tinggi di pemerintahan dan masyarakat. Kebijakan iklim yang inklusif harus dikembangkan, mencakup sektor-sektor kunci seperti transportasi, pertanian, dan energi. Perencanaan nasional harus memasukkan elemen adaptasi dan mitigasi, termasuk pengembangan infrastruktur tahan iklim dan diversifikasi sumber energi. Saya Fathan Fitriani, pamit undur diri. Terima kasih.